juta di tahun 2006. Nah, kita bisa memprediksi sampai sejauh itu kalau kita memahami konsep time value of money. Kemudian kalau secara perusahaan itu jelas diperlukan sekali, karena perusahaan itu kan pasti di awal tahun atau di akhir tahun mereka pasti mengadakan namanya forum untuk ya bikin budget forecast, kemudian forecast pendapatan dan lain-lainnya, dan itu pasti perlu perhitungan ini, karena nilai waktu yang direncanakan dengan apa yang nanti di tahun yang akan dilaksanakan itu pasti nilainya beda, pasti mereka akan memperhitungkan nilai inflasi dan sebagainya. Kemudian pengusaha juga begitu. Pengusaha pasti juga pengen tahu bahwa ketika saya menginvestasikan satu uang terhadap satu bangunan di tahun 2020, nanti di tahun 2025 itu investasiku realnya secara aset itu nilainya berapa. Mereka akan bisa menghitung itu. Nah, saya bikin ilustrasi lagi ya, tapi time value of money ini juga bisa bertolak belakang ya, artinya ada decrease ada increase-nya. Nah, kalau di decrease ini secara nilai uang ya, artinya semakin lama itu value-nya akan semakin turun, seperti yang diilustrasikan di awal termasuk dengan jawabannya Mas Bayu tadi. Kemudian ada increase-nya, nilai uang yang diinvestasikan mungkin di awal mereka menginvestasikan 50 juta rupiah untuk satu project. Kemudian di beberapa periodik mereka akan mengalami kenaikan, termasuk biaya hidup pun sama. Nah, ini ada satu ilustrasi sih bahwa time value of money itu bisa dianalogikan dengan dua grafik ini. Nah, kenapa uang itu lebih worth it kalau kita terima saat ini gitu. Nah, karena yang disampaikan Mas Bayu ada kemungkinan untuk peningkatan kalau kita investasikan. Karena ada kemungkinan nilai bunga, kemungkinan ada kemungkinan pendapatan yang lain dari perkembangan apa yang sudah kita investasikan. Tadi ini ada beberapa ilustrasi ya, bahwa ketika di awal kita menginvestasikan 50 juta rupiah pada satu proyek. Nah, proyek ini menjanjikan kita bahwa setiap tahunnya kita diberikan interest rate-nya kira-kira 5%. Artinya kita sudah bisa memprediksi bahwa nanti di tahun keberapa pendapatan kita itu sudah berapa, uang kita sudah dari 50 juta sudah bisa menjadi berapa. Nah, ini nanti untuk jelasnya itu saya serahkan ke Mas Bayu, ini ahlinya, nanti biar secara teori, secara rumus itu bagaimana sih cara menghitung itu. Nah, secara konsep dasar di aplikasi time value of money itu secara umum ya, ini bisa saya jelaskan dari hal ini. Tingkat investor pun ketika mau membeli saham pasti mereka juga akan memperhitungkan dari banyak hal ya. Contohnya aja mereka bisa ketika mereka mau memutuskan mau investasi di perusahaan mana, pasti mereka juga akan mempelajari yang namanya return on equity dari beberapa perusahaan. Mereka akan melihat mana prediksi perusahaan yang lebih menguntungkan. Mengukur kemampuan sejauh mana sih perusahaan ini menghasilkan laba dari uang yang saya investasikan di sana. Ini kita bisa prediksi di sana, termasuk di obligasi. Kemudian bisa untuk melakukan perhitungan net present value. Biasanya ini perusahaan ketika mau membuat budget ataupun dan sebagainya, pasti mereka juga akan menerapkan prinsip net present value ini. Kemudian ada yang keempat itu melakukan analisis komparatif. Misalnya ada beberapa proyek, kemudian dengan beberapa analisis keuangan, kita bisa, kalau kita memahami konsep time value of money, kita bisa tuh membandingkan mana sih investasi yang lebih menguntungkan buat kita. Dan kelima ini cukup umum ya, berarti kita bisa menghitung nilai bunga dan tingkat keuntungan investasi itu sejauh mana. Nah, begitu secara pemahaman awal konsep time value of money itu demikian. Nah, nanti secara rumus bisa dilanjutkan Mas Bayu. Monggo Mas Bayu. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Slide selanjutnya Pak. Slide 9. Iya. Lalu kenapa sih konsep time of value ini penting untuk kita?
Pertama itu ada dua yang saya dapat dari salah satu buku manajemen keuangan itu. Ada yang pertama adanya aspek resiko atau ketidakpastian. Artinya bahwa yang seperti dijelaskan akan berbeda dengan nilai uang yang akan datang. Dan ini juga pada waktu sesi awal dulu sudah dijelaskan oleh Pak Wisnu, di mana pada waktu Bapak dulu kuliah di Australia itu kan waktu menerima beasiswa ya Pak ya, saya masih ingat itu terjadi perubahan nilai yang begitu signifikan. Nah itu adanya apabila kita mempelajari arti dari time of value ini. Kedua adalah adanya peluang yang didapatkan apabila investasi dilakukan. Nah ini tentunya uang itu apabila diendapkan atau tidak diinvestasikan, tentunya kan akan merugikan bagi kita. Uang itu kan akan berkurang nilainya, otomatis perlu adanya investasi. Nah sekarang ini investasi itu sangat mudah Bapak Ibu. Kita tahu bahwa platform digital investasi itu sudah sangat gampang diakses. Semisal jenengan buka platform e-commerce, di situ pasti ada menu investasi seperti investasi reksadana, obligasi, saham dan lain-lain. Nah, saat ini tuh sangat mudah sekali untuk berinvestasi. Yang kita butuhkan itu hanya seberapa pentingnya kita untuk menganalisa. Nah, analisa investasi ini sangat penting Bapak Ibu. Dan ini banyak disepelekan oleh banyak orang. Artinya saat ini tuh orang itu berlomba-lomba investasi analisanya seperti itu. Selanjutnya Pak Wahyu. Nah ini ada dua cara untuk menghitung nilai waktu uang. Pertama ada present value atau nilai uang masa kini. Selanjutnya ada future value, artinya adalah uang masa depan. Menghitung uang pada masa yang akan datang. Ini adalah present value, di mana konsep ini mengajarkan kita untuk menghitung uang yang dibutuhkan pada masa kini untuk menghasilkan jumlah uang tertentu di masa depan. Artinya begini Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu pengen di tahun yang mendatang mendapatkan untung 200 juta misalkan, nah itu berapa uang yang diperlukan untuk menggapai omset 200 juta itu. Nah itu perlu adanya perhitungan tersebut. Mohon maaf Pak Wahyu, slide-nya berubah. Nah, present value ini artinya itu untuk menghitung jumlah uang yang perlu dikeluarkan untuk menggapai omset yang kita inginkan. Misalkan kita ingin di 2 tahun yang akan datang investasi kita ingin memperoleh omset 20 juta. Nah, berapa uang yang kita perlukan untuk menginvestasikan sehingga dapat mendapatkan atau menghasilkan omset sekitar 20 juta seperti itu. Nah, present value ini merupakan jumlah uang yang jika dimiliki sekarang dan diinvestasikan pada tingkat bunga tertentu maka akan sama dengan penerimaan yang akan datang atau periode pada saat jatuh tempo. Selanjutnya Pak Wahyu. Ini adalah konsep perhitungan di mana saat ini itu perhitungan seperti ini itu sudah sangat mudah sekali. Kita tinggal membuka Microsoft Excel, itu dimasukkan rumus-rumusnya itu sudah ketemu angka-angkanya. Nah ini saya simulasikan dengan perhitungan sederhana saja. Misalkan contoh kasusnya, Pak Tono memperkirakan kebutuhan anggaran sebesar 500 juta pada 3 tahun mendatang untuk keperluan pendidikan putra dan putrinya. Artinya Pak Tono ini dia sudah menganggarkan 500 juta untuk putra putrinya dalam 3 tahun ke depan, itu bahwa 3 tahun ke depan itu pendidikan yang harus dikeluarkan itu senilai 500 juta. Nah, di saat yang sama ada instrumen investasi yang menawarkan tingkat keuntungan sebesar 5%. Nah, ini saat ini tuh Pak Tono mempunyai uang 500 juta. Artinya di masa yang datang itu Pak Tono itu menginginkan uang 500 juta. Sedangkan saat ini tuh beliau ditawari investasi di mana keuntungannya 5% per tahun. Nah, berapakah jumlah uang yang harus dimiliki Pak Tono untuk menggapai omset 500 juta itu atau hasil dari
hasil investasi 500 juta itu. Nah, ini rumusnya adalah PV atau present value itu sama dengan FF atau VF atau future value dibagi 1 ditambah I. Itu adalah tingkat bunga atau rate of return yang ditawarkan dari investasi tersebut, dan N itu adalah periode investasinya, Bapak Ibu. Jadi di sini kan sudah kelihatan ini bunganya itu sebesar 5% per tahun, sedangkan alokasi waktunya itu 3 tahun. Artinya 500 juta dibagi jumlah bunga dikali periode tadi menghasilkan 432 juta. Artinya untuk menghasilkan 500 juta itu, maka Pak Tono harus mempunyai 432 juta atau harus menginvestasikan 432 juta pada saat ini. Sehingga 3 tahun yang akan datang, beliau akan mendapatkan keuntungan atau investasinya akan menjadi 500 juta. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Wahyu. Nah, ini future value atau nilai uang di masa mendatang. Konsep ini mengajarkan berapa nilai uang di masa depan setelah diinvestasikan dengan perkiraan tingkat keuntungan tertentu dalam waktu tertentu. Artinya ini itu untuk menghitung berapa bunganya, seperti itu. Langsung ke simulasi perhitungannya Pak Wahyu. Mungkin kalau teori agak sulit untuk memahaminya. Nah, ini saya langsung ke perhitungannya aja karena kita akan mudah memahami secara prakteknya. Nah, ini ada contoh, Pak Ajun memiliki dana sebesar 200 juta. Pada saat ini Pak Ajun berencana menginvestasikan dana tersebut selama 3 tahun. Di saat yang sama ada instrumen investasi seperti suku retail 013, ini jenisnya Pak. Biar tidak salah paham nanti saya jelaskan. Ini suku retail 013 yang menawarkan tingkat keuntungan sebesar 6,05% per tahun. Pertanyaannya, berapakah hasil investasi Pak Ajun? Artinya ini berdasarkan keuntungan Pak. Kalau di awal tadi kan menghitung berapa uang yang harus diinvestasikan. Nah, kalau ini berdasarkan keuntungan. Jadi misalkan Pak Ajun sudah mempunyai 200 juta, sedangkan ada instrumen itu yang menawarkan bunga sebesar 6,5%. Artinya berapa hasil dari investasi tersebut? Maka rumusnya adalah PV atau present value dibagi 1 ditambah I atau tingkat bunga dikalikan periode atau akumulasi investasi yang per tahun itu. Ini hasilnya Pak, 200 juta dibagi 1 ditambah 6,5 dikali 3. Artinya dalam 3 tahun yang mendatang investasi Pak Ajun ini akan menghasilkan 238,5 juta. Artinya Pak Ajun akan mendapatkan untung sebesar 38,5 juta. Selanjutnya Pak Wahyu. Nah, ini sudah habis nggih? Tidak terasa. Nggih. Sekian presentasi dari saya dengan Pak Wahyu. Apabila ada yang perlu didiskusikan, monggo nanti di sesi diskusi bisa ditanyakan. Apabila ada kelebihan atau salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Monggo langsung dilanjut ke sesi pertanyaan. Jadi monggo silakan Bapak Ibu. Menarik ya ini konsep nilai waktu uang. Sebetulnya konsepnya itu ada 4 gitu ya, kalau ditarik secara garis besar. Tadi presentasi dari Pak Wahyu dan Pak Bayu ya, Pak Ariza. Nah, yang jelas pada konsep nilai waktu dari uang itu terbagi menjadi 4 konsep dasar. Yang pertama itu adalah
present value nilai sekarang, kemudian yang kedua itu ada future value, makanya nilai yang akan datang, kemudian anuity ya, atau anuitas atau apa dari pembayaran yang sama, baik konsep apa namanya nilai sekarang maupun yang itu ada sedikit perbedaan ya, dimana kalau apa namanya di present value, future value itu kaitannya dengan permasalahan, kemudian yang lainnya itu adalah dari pembayaran yang sama ya, penerapan benar ya yang bahwa semuanya itu nanti apa waktu itu sebetulnya ada nilainya kalau ditinjau dari apa nilai uang itu sendiri. Monggo silakan untuk diskusi seperti itu. Mohon izin, Bapak. Iya, Pak Umar. Saya mau nanya sebentar, Pak, untuk terkait dengan Pak Bayu tadi sampaikan terkait dengan PV, Pak ya. Terkait dengan PV itu dalam perhitungan PV, apakah kita bisa menghitung membandingkan antaranya IRR atau internal rate of return, di mana pada saat kita menghitung PV tadi Bapak sampaikan PV itu kan present value, Pak ya. Dalam present value itu apakah kita menghitung IRR dan NPV juga, Pak, untuk menentukan suku bunga netnya atau net present value lah, di mana dalam net present value ini kita akan mengetahui sejauh mana selisih present value dengan total keuntungan yang kita pinjamkan atau sebagai pemodal. Mohon apa ya? Mohon untuk penjelasannya Bapak Bayu dan Pak siapa nih? Pak Wahyu ya. Terkait dengan PV tadi, karena sangat berpengaruh sekali ini pada saat kita itu bikin sebuah feasibility study untuk perusahaan. Mana investasi ini kita akan menghitung antara NPV, IRR maupun BC juga di situ. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Bisa sedikit diperjelas, Pak, yang di awal, Pak Komar, mohon maaf. Jadi gini, Pak, pada saat Bapak itu menghitung PV, di mana kalau kita menghitung PV itu, apakah kita juga akan mempertimbangkan lah terkait dengan apa ya, Pak ya, terkait dengan visi atau variable cost, terkait dengan RC atau terkait dengan apa ya, intinya NPV lah, Pak. NPV itu net present value, di mana kita akan mengetahui selisih antara keuntungan dengan investasi yang kita modalkan. Karena dalam pembentukan feasibility study itu kan kita harus menghitung antara IRR dan NPV, sehingga PV kita itu angkanya itu seberapa besar gitu loh, Pak. Yang saya tanyakan pertimbangan sejauh mana antara PV dan NPV maupun IRR tersebut. Terima kasih, Pak. Sebagai seorang pengusaha itu kami harus menghitung yang mana dulu gitu loh, Pak, antara internal rate of return, NPV, ataukah kita menghitung terkait dengan NPV-nya sehingga menghasilkan PV yang Bapak hitung tadi. Terima kasih, Pak. Monggo Pak Wahyu. Pak Bayu ya tadi ya. Oke, terima kasih Pak Komar. Nah, ini kan langsung by case ya, Pak ya. Jadi ini sejauh yang saya pahami, karena kebetulan di perusahaan ketika ada meeting terkait dengan budget dan bagaimana, divisi saya juga sempat beberapa kali diundang, walaupun sebenarnya saya juga kurang paham. Yang saya pahami adalah paling di forecast budget untuk di divisi SDM saja.
Nah, yang sejauh yang saya pahami, pasti ketika kita menghitung yang dimaksud Pak Komar tadi, itu pasti kita akan melakukan perhitungan dua hal, ya termasuk IRR ya, atau internal rate of return, dan juga net present value. Nah, kalau yang di pertama, yang di IRR, kalau kita menghitung IRR itu kan berarti kita indikatornya kan berarti kita nanti bisa menghitung tingkat efisiensi dari suatu investasi, ya Pak. Apakah semua nilai sejumlah nilai investasi yang kita investasikan terhadap suatu proyek itu nanti efisien atau tidaknya. Nah, jelas kita nanti yang di IRR ini kita pasti akan memperhitungkan ada komponen, pasti kita memperhitungkan adanya komponen bunga, ya. Ada bunga yang rendah atau bunga yang tinggi. Nah, kemudian kalau yang di net present value berarti kan kita memperhitungkan apa ya? Bisa dibilang selisih prediksi, ya. Artinya ketika kita merencanakan untuk merencanakan untuk cost di masa mendatang, namun dengan kondisi yang saat ini. Nah, artinya kalau ini sejauh yang saya pahami, ya, nggak tahu yang benar di mana Pak, ya. Nanti biar dilengkapi sama Pak Wisnu. Nah, sejauh yang saya pahami, menghitung IRR dulu, ya, kita menentukan nilai efisiensi dari investasi yang kita lakukan terhadap suatu rencana atau suatu proyek. Kemudian setelah itu pasti kita di komponen di bawahnya kita pasti nanti akan menghitung net present value berdasarkan dari forecast budget dan forecast pendapatan yang kita rencanakan. Ini sejauh yang saya pahami, Pak, ya, gitu. Nanti silahkan dilengkapi sama yang lain. Gitu Pak Komar. Ini sejauh yang saya pahami, ya Pak Komar, ya. Gitu. Terima kasih. Mungkin Mas Bayu atau yang lain bisa menambahi gitu. Silakan, mungkin Pak Bayu atau yang lainnya, misalnya Pak Dedi atau siapa yang beri komentar. IRR yang sebetulnya nanti atau kelompoknya siapa yang bahas mengenai capital budget gitu, ya. Karena sebetulnya dasar daripada NPV atau IRR itu memang kita ambil dari konsep nilai waktu uang, ya. Monggo yang mau Mas tambahan atau komentar. Mas Wahyu, mungkin saya sedikit menambahkan aja, boleh? Silakan Bu, dengan senang hati. Ya, jadi saya memang nggak terlalu mendalam memahami tentang feasibility study, ya Pak, ya. Tapi kalau dulu ya sudah cukup lama juga sih sebenarnya belajar soal time money value. Tapi seingat saya itu kalau kita, jadi intinya tuh sebenarnya kan kalau kita menghitung IRR itu artinya kita menghitung minimalnya sehingga NPV itu 0. Jadi artinya antara investasi dengan net present value atau pendapatan yang diperoleh itu nilainya 0. Jadi kayak dia nyampe di titik break even point gitu. Iya, BEP-nya. Jadi IRR sendiri sebenarnya kalau kita ini ya itu, jadi dia mencari tingkat diskon. Jadi diskon itu sebenarnya memang diskon rate. Memang itu yang dipakai untuk pengusaha itu. Salah satunya kan sebenarnya kalau kita ingin tahu bahwa studi layakan suatu usaha gitu ya, NPV-nya kan harus lebih dari 0 kan, harus menghasilkan keuntungan. Nah makanya kita harus tahu dulu IRR-nya di ini berapa, di tingkat berapa gitu. Nah, menghitung IRR sendiri sebenarnya metodenya banyak sekali ya, dan ada perdebatan juga. Saat kita bicara properti dengan kita bicara itu dia properti yang juga bisnis, itu juga beda gitu ya dalam hal menghitungnya, cara menghitung IRR-nya itu. Tapi pada prinsipnya sih, secara prinsip sih memang berada di titik NPV itu 0 IRR itu sih. Terus kemudian tadi sebenarnya kalau kita bicara ini ya time money value,
itu sebenarnya rumusnya satu, Pak. Tadi ya sebenarnya dibolak-balik aja sih antara apa namanya net present value dengan future value. Kalau kita bicara di bisnis aja, jadi kalau sebenarnya bisa benar-benar katanya Mas Bayu dan Mas Wahyu tadi, bisa di mana saja ini. Jadi bukan hanya apa namanya pebisnis saja, orang biasa seperti kita pun bisa gitu. Seperti contohnya misalnya kita harus mengganti AC rumah kita itu setiap 5 tahun seperti itu. Nah, kita juga udah bisa menghitung itu gitu, memprediksi harga AC nanti 5 tahun mendatang itu harganya berapa, kemudian kita harus nabung berapa nih tiap tahun atau tiap bulan. Sehingga kita bisa nanti di tahun kelima kita udah istilahnya sudah siap nih untuk dana untuk bisa beli AC itu gitu. Jadi sesimpel itu kalau di kehidupan kita secara umum gitu ya. Cuman kalau di pengusaha memang pastinya itu sifatnya luas sekali. Kayak misalnya kita menghitung value hotel saat ini, kita pasti pakai time and value. Karena kan kita harus memprediksikan pendapatan tahunan dari hotel tahun pertama, tahun kedua sampai tahun terakhir masih memiliki nilai ekonomis. Nah, itu kan kita di situ kita butuh tahu diskon rate, kita butuh tahu untuk memprediksi nanti kenaikan dari segi biaya berapa, kita kenaikan dari kemudian harga tarif hotel berapa gitu ya. Kombinasikan sehingga nantinya kita bisa tahu berarti nilai hotel saat ini itu berapa gitu. Jadi bisa maju, bisa mundur gitu sih. Sebenarnya gitu. Setahu saya itu. Terima kasih. Izin menambahkan, Bu Desi. Oh, Mas. Memang, saya sangat sepakat yang dikatakan Bu Desi. Memang rumusnya itu antara PV dan FV ya. Tadi itu memang dibolak-balik, artinya bahwa konsep ini itu bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bisnis. Cuma mohon maaf Pak Wisnu, ini kan saya kan basisnya syariah dulu Pak ya. Ini kemarin saya sempat diskusi dengan Pak Wahyu. Ini kan berdasarkan tingkat suku bunga. Mungkin nanti bisa dijawab atau teman-teman bisa memberikan penjelasan. Ini kan berdasarkan tingkat suku bunga gitu Pak. Nah, sedangkan yang saya baca di salah satu buku karyanya pengarangnya itu yang bernama Najmuddin itu mengatakan bahwa konsep ini itu tidak variabel, artinya tidak masuk dalam konsep Islam karena adanya tingkat suku bunga tadi. Nah, dalam sisi syariah nih Pak, bagaimana kita memahaminya atau mengimplementasikan, apakah ini juga bisa diterapkan di sisi syariah atau bagaimana? Nah, ini sebenarnya ini kemarin yang kita diskusikan dengan Pak Wahyu. Ini seharusnya dimasukkan apa tidak? Mungkin kalau pembahasan dari Bu Desi atau Pak Komar memang sudah umum di masyarakat. Saya bukan mengatakan yang tidak, tetapi ada sisi lain yang mungkin di sini para teman-teman di sini itu yang perlu kita pahami bahwa di sini ada tingkat suku bunga. Sedangkan di Islam tidak mengenal tingkat suku bunga. Nah, itu bagaimana implementasinya dan kita memahaminya seperti itu. Baik, mungkin ada lagi. Aku ingin ngomong suaranya Pak Dedi. Pak Dedi. Baik, jadi begini, saya akan memberikan beberapa ilustrasi ya, bahwa apakah benar bahwa ini tidak atau belum diterapkan di konsep syariah. Pada prinsipnya itu sebetulnya apa sih nilai waktu dari uang? Tadi sudah dijelaskan secara mendetail ya. Memang basic teorinya itu kita ambil dari teori
Western ya atau kapitalis ya, di mana konsep kapitalis kan kayak lagunya Bang Haji Roma Irama ya, yang makin kaya, yang kaya makin kaya ya, yang miskin nggak tahu. Ya, ini pemerintah harusnya. Baik, jadi apa yang dikatakan oleh Bu Desi, kemudian Pak Wahyu, Pak Komar ya, dan saya ini tertarik bahwa ternyata pembahasannya itu implementasinya ya, memang banyak dipakai oleh teman-teman yang dalam tanda kutip perusahaan, di mana uangnya itu nanti kalau bisa kan terus ya, karena ini adalah kapital itu seperti engine ya, mesin yang harus berjalan pilihan ya. Kalau bisa kapital itu bekerja atau ownernya kan gitu, sehingga harus berkembang. Nah, itu nanti bisa didiskusikan menarik ya sama teman-teman untuk kelas MM semester 1 ini ya. Makanya malah saya dapat inspirasi bagaimana tinjauannya dari hukum Islam ya. Dan kenyataannya sendiri seperti apa. Artinya semua di sistem ini kan kita adopsi pada sistem kapitalisme ya, di mana tetap saja kita menghitungnya berdasarkan time value of money ya, konsep nilai waktu dari uang ya. Hanya perbedaannya dengan syariah itu adalah kesepakatannya, akadnya ya, gimana. Tapi ya saya menarik ya, mungkin ini salah satu tugas ya, karena saya sendiri mau menjawab juga ragu-ragu, bertanya juga ragu-ragu. Makanya lebih baik saya kasih buat tugas kalian ya gitu. Kalau saya nggak bisa jawab, kalau ragu-ragu saya akan minta jawaban dari kalian semua, pendapat-pendapatnya, dan akan saya pelajari. Kan enaknya dosen gitu, dia mempelajari dari pendapat bagaimana. Terus terang saja saya juga ragu, mohon maaf. Ya. Tetapi karena basis yang kita pegang ini adalah konsep time value ala kapitalis ya, dan itu diterapkan di mana-mana. Tadi sempat diutarakan sama Bu Desi bahwa sebetulnya ini merupakan sebuah hal yang umum ya, dan saya tertarik di kelas ini ternyata semuanya itu adalah seorang pengusaha yang tidak asing dengan konsep-konsep capital budget ya, yang seharusnya dibahas oleh entah teman kalian nanti ya, karena capital budgeting itu nanti kaitannya dengan nilai waktu uang, kemudian dengan prediksi, kemudian dengan cost of capital cost of capital itu sendiri ya, modal itu kan tergantung sumber dananya dari mana kan itu, dari utang kah, dari modal sendiri lah. Nah, kalau modal sendiri ngitungnya gimana, itu semua merupakan sebetulnya lebih jauh lagi, tapi dasarnya tetap berasal dari nilai waktu. Tadi saya sempat menyinggung bahwa memang rumusnya satu, cuma tinggal dibolak-balik, dan yang satu sisinya adalah annuity. Annuity itu adalah seri pembayarannya sama, ibarat seperti bapak ibu nyicil rumah, nyicil kendaraan itu kan dibikin bayarnya foto tiap periode. Itu bagaimana kalau itu kan? Ini juga ada sedikit rumus yang berbeda, akan seri pembayaran yang sama maupun dengan yang kesempatan maupun kali. Ya, Bapak Ibu, jadi kaitannya dengan perhitungan yang dicarikan, mungkin teman-teman yang pernah berkecimpung di bank syariah ya, atau perbankan atau lembaga keuangan syariah, mungkin bisa lebih banyak ya share ilmu dengan kita ya.
karena saya masih ragu untuk menjawabnya. Tapi saya nggak akan jawab. Itu saya harus belajar dari kalian. Baik, berarti tugas manajemen keuangan yang pertama ini adalah ini kan itu Bapak Ibu. Saya tunggu minggu depan ya Bapak Ibu ya. Sekaligus masuk pada tugas UTS, kan gitu ya. Terima kasih. Kemudian tentang ini Pak Komarudin ya, Pak Komarudin itu jadi betul apa yang disampaikan oleh Bu Dewi bahwa pada saat kita melakukan entah itu investasi baru atau investasi atau pembelian dan sebagainya ya, atau hanya sekedar mempertahankan supaya asetnya itu tidak turun nilainya kan begitu. Nah itu juga sama yang kita lakukan adalah menghitung nilai investasinya. Nah entah itu pakai NPV atau IRR sebetulnya itu sama. Kalau IRR itu kita untuk mengetahui seberapa besar sih tingkat pengembalian dalam bentuk persentase ya dibandingkan dengan biaya modalnya itu gede yang mana kan gitu aja ya, sehingga NPV sama dengan 0 itu betul. Ya, itu mungkin ada yang ditambahkan lagi. Mohon izin Pak. Ye, Pak Wan. Oke. Saya mau tanya Pak, pada saat kita itu menghitung visibility study Pak ya, di mana pada saat angka itu kan kita pernah menghitung mencari Pak, kayak payback period gitu Pak, kayak PP gitu Pak. Nah itu menurut Bapak itu kami itu jika dikatakan layak itu di angka berapa tahun Pak? Kita hitung saat itu adalah 10 tahun Pak. Gitu ya? Ya, itu dikatakan payback kita, kelayakan payback kita itu berapa? Biar kita lebih panjang untuk lifetime perusahaannya Pak. Baik Pak Omar ya, jadi gini. Semua aktiva itu kan punya umur ya. Umur itu ada dua, umur teknis dan umur apa satunya ya, teknis sama umur ekonomis ya. Nah, yang digunakan dasar itu adalah umur ekonomis. Entah itu 10 tahun, entah itu 20 tahun, itu asal masih dalam jangkauan perkiraan itu masuk dalam umur ekonomis, tidak ada masalah sebetulnya Pak. Itu pembaginya. Ya. Artinya saya contohnya kan begini, misalnya Bapak Ibu kalau dulu 20 tahun yang lalu itu saya masih belum punya kendaraan sendiri, jadi kemana-mana itu naik dulu itu Bison ya namanya. Nah, Bison terus muncullah Elop. Nah mungkin saya katakan Bison ini secara teknis masih layak, ya, artinya masih oke lah, masih bisa. Nah, memang berhubung ada L dulu ya, mungkin ini secara ekonomi Bison ini sudah tidak ada umur ekonomisnya, ya, karena mungkin masuk bengkel pula masuk, kemudian ya saya sendiri kalau naik Bison ada elok, kita nunggu eloknya. Jadi ini yang kita pakai adalah umur ekonomisnya Pak. Nah mengenai umur ekonomi sendiri tergantung kebijakan perusahaan sebetulnya. Dasarnya apa? Contohnya ada misalnya taksi ya, kalau dulu saya suka menggambarkan itu taksi. Kan ada taksi Bluebird misalnya ya. Kalau sekarang sih skala KB ya, sama online itu, sama tulis ya. Terus yang kedua itu ada taksi yang mangkal di depan itu apa? Citra atau apa itu ya. Nah, dua perusahaan itu sama-sama bergerak di bidang yang sama. Jasa taksi lah itu. Tetapi mereka mempunyai kebijakan perusahaan yang beda. Kalau Bluebird sepanjang saya tahu itu umur ekonomisnya itu sekitar 4 tahun. Artinya setelah 4 tahun dia langsung menjadi nilai akhir ya. Nilai ekonominya 4 tahun. Padahal ya, kalau mobil aja 4 tahun kan masih bagus ya, finish lah. Tapi dasar perhitungannya ekonomis dia Bluebird ini hanya karena dia membidik pangsa yang high end lah istilahnya. Mobil harus istilahnya perform habis terus, jadi kelihatan baru terus, sehingga ya beberapa tahun lalu masih belum
muncul aplikasi online dan sebagainya itu, kalau kita di Jakarta itu kadang-kadang gaya gitu, dindeki sama taksi selain Bluebird itu rata-rata garu gitu. Tapi begitu ada Bluebird lewat kita stop, karena citranya bagus dan sebagainya. Itu contohnya itu 4 tahun yang saya tahu. Setelah itu masuk kandang, kemudian di Lego ya, dijual atau sebagai nilai sisa, nilai residu. Nah, sementara taksi lain mungkin ada yang 6 tahun, bahkan ada yang 10 tahun masih pakai gitu. Nah, jadi umur ekonomis itu memang perhitungannya itu ya tergantung filosofi ataupun tujuan perusahaan seperti apa ya. Jadi tidak bisa ditetapkan. Sepanjang ya dasarnya sepanjang dipandang secara ekonomis itu menghasilkan perusahaan. Karena yang kita jadikan dasar untuk menghitung payback period. Jadi untuk payback period itu ya. Payback period kan jangka waktu berapa lama sih investasi. Kita akan kembali. Gitu ya. Ya, betul Pak. Nah, supaya dikatakan layak kalau payback periodnya itu kurang dari umur ekonomisnya, gitu aja mudahnya di situ. Selama misalnya 4 tahun ternyata kembalinya itu 2 tahun ya berarti ekonomi oke nih investasi ini. Jadi balik ke tetangga gitu. Intinya di sana Pak. Hanya masalahnya penghitungan untuk menentukan seberapa lama umur ekonominya itu tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan. Masa contohkan tadi masing-masing perusahaan punya apa yang berbeda, juga penetapan umur ekonominya juga berbeda. Itu sih Pak kalau saya. Janji Pak. Terima kasih Pak. Iya. Silakan, ada lagi? Pak, Nur Yakin. Maka Ustaz. Sehat-sehat Pak Wisnu. Alhamdulillah. Ya Pak. Bagaimana di timur sana? Alhamdulillah Pak, aman. Iya. Ada pertanyaan? Pak Nur? Tadi itu Pak, saya tertarik dengan penjelasan dari Pak Wahyu sama Pak Bayu tadi ya mengenai suku bunga ya. Karena memang sekarang itu memang lagi ngetrennya ya, suku-suku bunga itu sekarang lagi ngetren, dan juga banyak perbincangan ya yang saya ikuti tentang masalah suku bunga dalam perspektif syariah juga. Kadang saya bingung gitu ya Pak. Yang pertama, ketika saya melihat dari Bank BSI sekarang ya, ternyata di Bank BSI itu ternyata lebih kejam dari bank konvensional ya, lebih kejam. Kenapa lebih kejam? Karena kalau di bank konvensional itu ternyata pemotongan setiap bulannya itu cuman kadang 3.000 sampai berapa gitu. Di Bank BSI itu sekarang pemotongannya sampai 34.000 sampai ada yang 100 sekian ya setiap bulannya itu. Maka saya bilang lebih kejam. Kok ada Bank BSI seperti ini gitu. Ya, kadang gitu ya. Banyak keluhan teman-teman juga begitu. Itu kok pemotongannya besar gitu. Padahal di situ nggak ada kesepakatan juga. Sedangkan yang kita ketahui antara bank syariah Indonesia itu, yang pertama yang diterapkan adalah kalau kita mengacu pada Pak Wahyu tadi, yang pertama adalah akad mudharabah. Intinya di sini akadnya itu sistem bagi hasil, ya. Karena sistem bagi hasil itu profit sharing namanya. Itu. Yang kedua, kadang kita mempunyai akad qirad. Akad qirad itu sendiri, akad mudharabah sendiri kita ketahui bedanya ialah apabila kita meminjam ke bank syariah itu ketika kita minjam 10 juta itu nanti ketika kita minjam 10 juta nanti modal 10 juta itu kita putar, kemudian nanti apabila ada hasil itu nanti dibagi hasilnya dibagi 2 antara peminjam dan yang meminjam. Kalau anda nanti andaikan dari peminjam itu nggak ada hasil, maka nanti di situ tidak ada apa-apa, konsekuensinya tidak ada,
tidak ada juga bagi hasil karena itu sistem kesepakatan. Sedangkan akad kirot itu adalah akad yang meminjamkan kepada seseorang itu tanpa pemaksaan. Artinya bunganya tidak ditentukan kalau dalam syariah itu. Bunganya tidak ditentukan. Jadi kalau misalnya minjam 20 juta nanti pengembaliannya terserah. Yang penting akad kirot itu sendiri tidak mengurangi modal, cuman nanti pembagian kalau dalam komisioner pembagian suku bunga tidak menentu. Jadi setiap bulannya kadang kalau akad kirot itu kadang kalau dapat ya kadang 500, kadang 1 juta nggak nentu gitu, Pak. Seperti itu. Jadi yang saya bingungkan di sini, Pak, ya minta maaf ya, emang saya mengkaji masalah syariah dan konvensional juga sering saya temui. Bank syariah itu sendiri, Pak ya, bank syariah itu sendiri menurut Bapak apakah perbedaannya itu antara akad atau perbedaan antara pengaturan dari pusatnya saja, Pak? Contohnya kayak BUMN ya kan. Di situ kan pasti ada yang bagian manajernya itu apa istilahnya ya pengaturannya itu artinya tidak mengacu pada syariahnya tapi mengacu pada sistem manajemen bisnisnya gitu. Yang penting untungnya sudah gitu, maupun syariah maupun tidak, untungnya sudah gitu. Kalau rugi nggak bisa gitu. Intinya setiap bank pasti mengharapkan keuntungan yang besar gitu loh, mau syariah ataupun konvensional. Menurut Bapak bagaimana? Terima kasih. Baik, Ustaz, tanya ke saya atau tanya ke teman-teman penyaji? Kalau saya juga dulu, Ustaz. Pak Bayu. Pak Bayu. Terima kasih pertanyaan dari Ustadz Yakin. Ini pertanyaan yang luar biasa terkait perbankan syariah di Indonesia, Pak ya. Sebelumnya saya agak kurang pas dengan penyampaian dari Pak Ustadz Yakin tadi bahwa dalam akad itu ada bunga. Artinya yang disampaikan Pak Yakin itu kurang pas kalau menurut saya, Pak. Jadi kalau di akad itu tidak ada yang namanya bunga, tetapi bagi hasil, Pak Ustadz Nurul Yakin. Artinya memang di akad yang disampaikan Pak Yakin itu tadi adalah akad kerjasama atau sirkah. Di dalam akad sirkah itu terbagi menjadi dua, ada sirkah mudharabah dan sirkah musyarakah. Artinya kalau mudharabah itu ada pihak yang dimodali dan ada pihak yang memodali. Artinya semisal kayak saya punya uang sedangkan Pak Wahyu punya usaha. Artinya saya sebagai sohibul mal sedangkan Pak Wahyu sebagai mudharib atau pelaku usaha. Dan nanti itu bukan pakai sistem bunga, Pak Yakin. Artinya itu pakai sistem bagi hasil. Kita nanti akan menetapkan perjanjian antara saya dengan Pak Wahyu berapa bagi hasil yang akan diberikan antara Pak Wahyu dengan saya, seperti itu. Tapi kalau implementasi di bank syariah itu mudharib itu sohibul mal itu lebih tinggi porsi bagi hasilnya karena modal yang diserahkan itu memang cukup besar, tapi untuk resikonya sendiri akan ditanggung oleh sohibul mal, seperti itu. Sedangkan musyarakah itu modalnya itu sama-sama, artinya apabila saya mempunyai uang 50 juta, Pak Wahyu mempunyai uang 50 juta beserta usahanya, artinya di dalam bagi hasil musyarakah itu bagi hasilnya dibagi dengan sama rata atau berdasarkan porsi modal yang diberikan, seperti itu. Nah itu penjelasan singkat untuk meluruskan penjelasan dari Ustadz Yakin tadi bahwa di dalam akad itu tidak ada yang namanya bunga, Pak Yakin, seperti itu. Dan untuk perbankan syariah ini yang ditanyakan itu kan intinya apakah perbankan itu dalam setiap bank itu sama atau berbeda ya Pak Stan? Iya Pak. Iya Pak. Ya karena tujuannya kan memang setiap bank itu pasti juga mengambil keuntungan, intinya nggak mau rugi gitu aja kalau bank itu. Iya memang saya pernah studi kasus di BSI itu, jadi memang di bank syariah kita itu ada yang namanya dua sistem, artinya
di samping dia menerapkan sisi syariah, ini yang lucunya itu dia juga masih menerapkan sisi konvensionalnya. Artinya masih ada bunga-bunga dalam perbankan syariah seperti itu. Semisal kayak tadi Pak Yakin di akad kerjasama itu kan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional itu kan apabila di akad mudharabah itu kan apabila si pelaku usaha itu rugi maka kerugian akan ditanggung oleh pihak bank atau sohibul malnya, dalam artian adalah bank. Nah, sedangkan di bank kita, di bank syariah itu meskipun usaha dari nasabah atau pelaku usaha itu mengalami kerugian, maka yang menanggung kerugian otomatis akan pelaku usaha tersebut. Nah, ini sudah termasuk pelanggaran atau tidak sesuai. Artinya bahwa memang betul yang disampaikan Pak Ustadz Yakin itu di bank syariah kita itu masih mengejar laba. Artinya mereka masih membutuhkan pemasukan untuk apa? Untuk itu tadi mengembalikan dana yang sudah diinvestasikan oleh pihak ketiga, yaitu nasabah itu tadi, dari tabungan itu tadi loh Pak. Sebenarnya itu yang dialami oleh perbankan syariah kita. Di samping masyarakat kita itu masih belum sepenuhnya melek literasi syariah. Artinya masyarakat kita itu masih menyamakan syariah dengan konvensional, dan ini jelas berbeda Pak Yakin. Dengan nabung di bank syariah dengan bank konvensional itu jelas berbeda. Kalau di bank syariah itu, kalau menurut dosen saya itu berbeda. Artinya tingkat pengembaliannya itu berbeda dengan di bank konvensional. Kalau di bank konvensional sudah ketahuan, misalkan dengan nabung sekian, bunganya sekian akan kembali dengan sekian. Kalau di bank syariah itu dengan nabung sekian porsi bagi hasil, maka tingkat pengembaliannya itu akan berbeda tergantung keuntungan dari pelaku usaha itu tadi. Sedangkan nasabah kita itu menuntut untuk untung. Nah, itu yang salah kaprah di Indonesia seperti itu. Begitu Pak Wisnu, apa yang saya pahami mengenai keuangan syariah. Terima kasih Pak Bayu ya. Semoga nanti saya dapat tulisan-tulisan yang menarik ya dari masing-masing, ada Pak Bayu, ada Rizal, ada Mbak Suci, Mas Rizal, kemudian ada Mbak Eka, semua bermacam-macam nanti asana perbendaharaannya nanti kita share loh semuanya, supaya saya yakin semoga nanti ada berbagai macam sudut pandang mengenai konsep syariah dalam nilai waktu dari uang ini ya, sebagai tugas utama saya sekaligus tugas UN. Jadi itu ya Bapak Ibu, menarik sekali untuk pertemuan kali ini, dan alhamdulillah kita mendapatkan berbagai macam pandangan ya. Dan saya yakin teman-teman di sini menikmati bahasan yang telah disampaikan oleh Mas Bayu dan satunya tadi Mas Wahyu ya. Mas Wahyu. Iya, jadi itu ya, saya harapkan nanti dikumpulnya kapan Pak? Dikumpulnya lewat ini aja, lewat WA atau lewat email ya enaknya? Lewat WA saja ya Ibu ya, karena emailnya itu Atau e-learning Pak? Boleh lewat e-learning ya. Nanti akan saya share lagi saya kembalikan lagi ke teman-teman semuanya. Karena semua yang mengumpulkan saya kembalikan semua. Jadi satu mungkin dapat jawaban atau dapat pandangan dari berbagai teman-teman yang lainnya. Karena yang mudah-mudahan tulisan Anda juga bisa dinikmati oleh teman-teman yang lainnya. Kita saling belajar. Karena saya memang betul hati-hati, betul kalau kita sedang membahas konsep syariah dalam ekonomi kapitalis yang ya, kita harus belajar banyak dari kalian. Baik, saya kira itu dari saya untuk pertemuan sore hari ini.
applause bagi teman-teman presenter yang kali ini telah berhasil membawakan walaupun tanpa konsep perhitungan. Saya kira sekarang wilayah kita bukan untuk bagaimana menghitung, bukan ya, tetapi bagaimana konsep-konsep itu bisa dilakukan. Sekali lagi terima kasih atas atensinya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.